is my baby. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rizky Murniati. Saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam YIN Pekalongan. Jadinya saya di sini, saya akan menyampaikan suatu pesan mengenai signifikasi dalam berdakwah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kalian tahu tidak apa itu dakwah? Nah, jika tidak, saya akan menjelaskan mengenai apa itu berdakwah. Dakwah adalah suatu kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk kita taat kepadanya. Nah, kalian tahu tidak, teman-teman, bahwa dakwah ini merupakan sebuah amal ma'ruf nahi mungkar loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya pada orang yang menyeru kepada Allah, beramal saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Nah, teman-teman tahu nggak? Allah itu senang loh kepada seseorang yang menyerukan, mengajak dalam hal kebaikan. Nah, kita sebagai seorang muslim itu hukumnya wajib dalam berbuat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Tentunya dengan niat kita itu ikhlas, dan juga kita melakukan itu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selebihnya itu selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai signifikasi dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ani Basyirir radhiyallahu anhuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala maslal ini ala hududillah wal waqi'i fiha kamas lil qawmis tamu ala safinatin fa asoba ba'duhum a'laha wa ba'duhum wa asfalaha fakana alladhi hafi isfalaha idha kharqan walam nundilman pauna fa in yatrukuhum wa ma ardula halaku jami'an wa in akhdau ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Rawahul Bukhari. Hadis tersebut yang berarti dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dengan orang yang melanggarnya adalah seperti kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal dengan cara mengundi. Sebagian orang mendapat di bagian atas, sedangkan sebagian orang lagi mendapat tempat di lumbung kapal. Orang-orang yang berada di bagian bawah jika ingin mengambil air
maka mereka melewati orang-orang yang berada di atas. Mereka yang berada di bagian bawah berkata, sebaiknya kita melubangi saja lumbung kapal ini untuk mengambil air, agar orang yang berada di atas itu tidak terganggu oleh lalu lalang kita. Jika keinginan mereka itu dibiarkan, tidak ada yang mencegah, maka mereka semua akan binasa. Dan sebaliknya, jika tangan mereka dicegah melakukan itu, maka mereka semua akan selamat. Nah, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini bukan hanya dikhususkan untuk satu orang semata, tetapi dilakukan untuk seluruh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan ini diumpamakan seperti kapal yang besar yang menyeberangi sebuah lautan. Nah, kapal ini tuh kan tidak tenang, melainkan goyang-goyang. Selebihnya apalagi tuh terserang ombak yang besar. Disinilah peran nahkoda diperlukan dengan tentunya bantuan para penumpang yang lain agar selamat. Nah, nahkoda ini dia berperan sebagai pendakwah yang menyerukan, mengajarkan, mengajak seseorang dalam berbuat kebaikan. Nah, penumpang ini diumpamakan seorang masyarakat yang membantu jalannya dakwah ini agar berjalan sebagaimana mestinya, dengan tujuan agar selamat dunia dan akhirat. Nah, setelah kita mengetahui perumpamaan dari Rasulullah itu, kita perlu ditarik garis bahwa berdakwah ini wajib loh teman-teman. Betapa pentingnya dalam kita berdakwah. Nah, dakwah ini kan juga berfungsi sebagai kelangsungan penyebaran agama Islam, terus mencegah kemaksiatan dan al-ma'ruf, dan juga dapat menjadi suatu pengembangan agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh nih, saya sedang berada di kampus bersama teman saya. Nah, teman saya ini membuang sampah sembarangan. Lantas saya menegur teman saya tersebut. Jangan membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi di sisi lain, saya itu juga membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak etis kan? Maka dari itu, berdakwah ini kan ada dua. Yang pertama itu dilakukan untuk diri sendiri, agar diri sendiri itu menjadi baik, kemudian dilakukan terhadap orang lain. Nah, tentunya kita sebagai generasi harus berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam melakukan suatu kebaikan, mencegah suatu keburukan, kemaksiatan yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu, pentingnya dakwah ini perlu diupayakan terhadap semua orang dengan tujuan dakwah ini untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi nyatanya sendiri, manusia itu lebih suka dalam mengerjakan suatu kemaksiatan. Pasalnya, bahwa untuk melakukan suatu kemaksiatan sendiri, mereka terkadang tidak canggung dan tidak sungkan untuk melakukannya. Nah, apalagi kita ini hidup di era globalisasi, yang mana notabene ini apa-apa serba canggih,
karena didukung dengan pesatnya ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada, yang tentunya sering memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kehidupan kita. Nah, lantas bagaimana kita dalam menyikapi sesuatu itu? Kita harus menyikapinya dengan sesama, dengan baik, dan juga mengolah dulu ilmu pengetahuan itu agar kita tidak salah menafsirkan hal tersebut. Nah, dalam berbicara pentingnya berdakwah, jika kita tidak melakukan dakwah tersebut, maka kita akan tergelincir ke dalam suatu kemaksiatan, seperti cuplikan hadis ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa in yat'ukuhum wa ma aradu ahalukum jami'a, yang artinya mereka itu dibiarkan, tidak ada yang mencegah, maka mereka akan binasa. Binasa ini berarti kan kita tergelincir ke dalam suatu kemaksiatan itu, kita tidak tentram hidupnya, kita juga hatinya itu menjadi kurang baik, bersosialisasi juga pun kurang baik, kayak gitu. Dan begitu pun sebaliknya, jika tangan mereka dicegah melakukan itu, maka mereka akan selamat, insya Allah dunia akhirat. Yang berbunyi suatu penggalan hadis ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in akhad ala aidihim najau wa najau jami'an. Nah, oleh karena itu dakwah memberikan suatu manfaat, baik nasihat dan mencegah orang yang akan melakukan suatu tindakan yang merugikan terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuannya dalam berdakwah ini, kita ingin mencapai suatu keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup serta keselamatan dunia akhirat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, setelah kita mengetahui pentingnya berdakwah, kita janganlah berdiam diri. Marilah kita berlomba-lomba dalam menyebarkan, mengajak, menyerukan sesuatu hal baik terhadap sesama. Dan juga kita harus peka dan peduli terhadap antar sesama juga, karena dengan ini merupakan suatu cara mencegah kemungkaran di dunia agar kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur dan salah kata yang kurang tepat dan juga pengetahuan saya kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.